berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Senang malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam Rest and God. Kita akan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan karena kita percaya bahwa apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang jadi beban berat kita, ketika kita bawa kepada Dia, Dia akan memberi kita kelegaan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami sedang dalam pergumulan, dalam masalah, penyertaan Tuhan itu juga ada dalam hidup kami. Malam hari ini kami menghampiri Engkau, membawa semua pergumulan beban kami. Kami sangat percaya anugerah-Mu yang memberi kami kelegaan. Kami juga ingin memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau layak terima segala pujian dan hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin berdiam diri di bawah kaki salib Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, Kau Allah kekal selamanya, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, Kau layak diagungkan, Kau layak terima pujian, sebab Kau Allah yang mulia. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakai hidup kami, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Puji Tuhan, karena hidup kita dirancang Tuhan untuk bisa memuliakan Dia. Amin. Saat ini kita akan sharing tentang kebahagiaan dan keberhasilan. Sebab siapa yang tidak ingin hidupnya bahagia, siapa yang tidak ingin hidupnya berhasil. Tetapi kadangkala untuk meraih kebahagiaan, ingin diberkati Tuhan, orang melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Sehingga bukannya berkat Tuhan yang dia nikmati, bukannya kebahagiaan sejati yang dia nikmati, tetapi justru kerusakan, ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Sebelum kita sharing lebih lanjut, mungkin ada yang mau berbagi tentang
keinginan bahagia dan diberkati ini loh? Ada? Saya punya pengalaman sih Pak. Dulu waktu saya masih kecil, masih tinggal di kampung ya. Mama saya itu sering ke dukun. Kalau dia sakit, ke dukun. Dia lebih percaya dukun daripada dokter gitu. Karena kebetulan di kampung saya itu masih terbatas ya kalau dokter gitu atau kesehatan paling ada mantri gitu. Tapi kan kalau mantri itu kan agak mahal ya Pak menurut kita dulu. Karena namanya di kampung penghasilan berapa gitu. Nah mama itu saya sering ke orang pintar sih katanya. Kalau menurut saya sih bukan orang pintar ya ketika saya sudah bertobat dan lahir baru. Nah mama saya itu kalau sakit nggak ke dokter malah ke dukun. Nah pertanyaan saya Pak, apakah benar itu kesembuhan yang mama saya dapat dulu itu dari dukun atau dari Tuhan Pak? Gitu sih Pak. Iya. Sebenarnya jelas ya, kalau orang pergi ke dukun, dukun itu mengandalkan kuasa apa? Dari mana? Gitu ya. Walaupun mungkin sembuh, tetapi apakah itu benar-benar dari Tuhan? Benar-benar berkat yang dari Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak pernah bermitra dengan setan untuk menolong umatnya. Pilihannya yang satu, dari Tuhan atau dari setan. Ya, ada banyak orang berpikir bahwa ada pilihan-pilihan yang lain di luar Tuhan untuk bisa diberkati Tuhan, ya, menjadi sehat kan bagian dari keinginan dapat berkat Tuhan sehingga menjadi sembuh, begitu ya. Dan ternyata banyak orang Kristen yang juga masih melakukan itu. Pengen diberkati Tuhan, pengen diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, tetapi mencarinya bukan dari Tuhan. Sehingga walaupun untuk sementara dia kelihatannya diberkati, masalahnya ditolong, kemudian dia jadi bahagia, tetapi sebenarnya itu sebuah tipu muslihat iblis. Karena iblis itu kan suka kasih diskon di muka, gitu. Jadi enak di muka, gitu kan. Baru setelah itu tagihannya banyak banget, itu nggak mampu dibayar, menyiksa, membuat banyak orang menderita. Ada bagian dari Mazmur yang menolong kita bagaimana kita bisa menemukan kunci kebahagiaan dan berkat Tuhan dengan cara yang benar. Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ini memberi kita pengajaran yang sangat indah sekali bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan sekaligus berkat Tuhan. Berarti dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang baik yang kita dapatkan benar-benar itu dari Tuhan. Walaupun kadang-kadang prosesnya tidak secepat kalau datang ke dukun. Ya, sebab kadang-kadang kan setan itu memberi tawaran-tawaran yang menarik jalan pintas, tetapi itu tadi ujungnya, bahkan belum sampai ujungnya di perjalanan, wah itu tagihannya itu membuat banyak orang menderita. Ya. Kembali ke Mazmur pasal 112. Ayat pertama saya bacakan dulu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa orang yang berbahagia, siapa yang diberkati Tuhan? Ada dua yang disebutkan di ayat pertama ini. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menyukai segala perintah Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu bukan berarti kalau lihat Tuhan dia gemetar ketakutan. Enggak. Kata takut akan Tuhan di sini menunjukkan sikap hati yang penuh penghargaan, penuh rasa hormat, ada ketundukan kepada pribadi Tuhan. Jadi benar-benar ada rasa hormat yang tulus dari hatinya ketika berhadapan dengan Tuhan. Jadi rasa hormat yang tulus dan besar sekali kepada Tuhan. Ada penundukan, ada penghargaan kepada Tuhan. Orang-orang yang punya rasa takut akan Tuhan, dia pasti tidak akan main-main dengan dosa. Dia akan tunduk pada pimpinan dan
kuasa Tuhan dalam seluruh hidupnya. Yang kedua, menyukai segala perintahnya. Berarti menunjukkan minat yang sangat besar sekali terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang menyukai perintah Tuhan, dengar khotbah, hatinya penuh antusias, pengen tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku. Ketika baca Alkitab bukan sekedar rutinitas, tetapi ada kerinduan, ada hasrat hati yang besar untuk mengerti Tuhan akan bicara kepadaku apa hari ini melalui pembacaan Alkitab ini. Ada perasaan haus dan lapar akan firman Tuhan. Dua ini yang menjadi kunci hidup kita diberkati dan berbahagia. Takut akan Tuhan, menyukai firman Tuhan. Dua hal yang paling mendasar yang membuka berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang membuat kita akhirnya punya kebahagiaan di batin kita. Bukan hanya kebahagiaan sementara, sakit sembuh, bahagia sebentar, begitu ya. Enggak, tetapi kebahagiaan batin yang membuat batin kita itu sangat terpuaskan luar biasa. Takut akan Tuhan dan menyukai kebenaran Tuhan. Walaupun pasti prosesnya jadi agak panjang gitu ya. Berarti dua pilihan ya Pak, antara berkat Tuhan atau berkat hantu. Iya betul. Iya. Nah Pak, jadi berkat apa yang dijanjikan untuk kita yang takut akan Tuhan Pak? Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya sangat menarik. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lihat ya. Ayat 2 dan 3 kita baca. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Berkat pertama ini ternyata terkait dengan berkat keturunannya perkasa. Berarti keturunannya itu luar biasa itu. Keturunannya tangguh. Amin. Keturunan punya karakter yang baik. Diberkati Tuhan. Bahkan rumahnya ada harta dan kekayaan. Berarti ada berkat secara materi juga. Selain itu ada berkat apa lagi? Di rumahnya ada kebajikan. Berarti kebajikan mengiringi orang yang takut akan Tuhan dan yang menyukai kebenaran Tuhan. Sebab kan orang bisa kerja keras kemudian mendapatkan uang banyak, harta banyak. Tetapi siapa yang akan merusak semua rezeki itu, yang membuat mereka akhirnya bisa jatuh miskin kembali, biasanya hidupnya nggak bijaksana, tidak punya kebajikan dalam hidup ini. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, menyukai kebenaran Tuhan, bisa mengelola itu kalau diberkati Tuhan. Benar-benar rezekinya tambah banyak, dia tambah bahagia, itu benar. Karena bisa mengelolanya dengan baik ya. Berkat yang kedua, itu kita bisa lihat ayat 4-6. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Puji Tuhan, ini kan berkat yang luar biasa. Artinya, kalau kamu diberkati Tuhan, kamu bisa kelola dengan baik. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua ini bicara apapun situasi yang engkau hadapi, apapun masalah yang engkau hadapi, selalu ada jalan keluar. Amen. Engkau Amen. kuat menanggungnya. Berarti Amen. ini berkat yang berbicara kekuatan batin, ketangguhan iman, ketangguhan hati, dan jalan keluar yang selalu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menyukai kebenaran firman Tuhan. Bukankah ini kebahagiaan? Ya. Apapun masalah kita, situasi sulit apapun, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan hidup kita, menjatuhkan kita. Karena kita diberi kekuatan Tuhan untuk bisa bertahan melewati itu, kita tidak goyah dan ada jalan keluar. Seperti gelap, dalam gelap terbit terang. Jadi selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah kita, bahkan saking diberkati Tuhan. Tadi di ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Hatinya bisa peduli dengan orang lain, bahkan tidak terlilit hutang nih.
Karena memberi pinjaman, berarti diberkati Tuhan. Karena bijak dalam mengelola tadi, diberi kebijaksanaan oleh Tuhan, bisa atasi masalahnya dengan baik. Itu berkat kedua tuh. Berkat Bukan kedua. pinjol ya Pak? Itu. Ya? Bukan pinjol ya? Enggak, pinjol. Jelas akan terlibat dengan hutang piutang karena pandai mengelola berkat itu. Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan. Berkat yang ketiga ayat 7 sampai 9. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ini bicara apa? Bicara berkat yang kaitannya dengan kekayaan batinia. Tidak mudah stres karena ada kesejahteraan. Coba kalau kita perhatikan kan, ia tidak takut dengan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan, berarti keyakinannya, imannya tidak goyah walaupun ada berita-berita yang menakutkan. Hatinya teguh, kembali dikatakan ia tidak takut. Kelimpahan dengan kesejahteraan batin. Bahkan itu keluar akhirnya jadi berkat bagi orang lain. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Jadi mengalami berkat yang berkelimpahan, batinnya terpuaskan, ada kesejahteraan dalam jiwanya. Ini kan berarti tidak mudah cemas, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah stres. Ini kesehatan mental yang sangat baik sekali. Akibatnya karena dia ada kesejahteraan dalam jiwanya, dia jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Jadi ini berkat yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia, jadi semua ingin bahagia ya, ingin diberkati Tuhan ya. Jadi saudara-saudara yang dimanapun yang bergabung dengan Raise and God saat ini, kita semua pasti ingin bahagia, ingin diberkati Tuhan, tetapi pakai caranya Tuhan. Jangan mencari jalan keluar atau mengandalkan yang di luar Tuhan. Mazmur 112 memberi kita kunci yang sangat jelas. Saudara ingin diberkati Tuhan dan ingin hidupmu bahagia, miliki hati yang takut akan Tuhan. Amen. Sukai, cintai, rindukan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amen. Karena itu menjadi kunci berkat Tuhan dialirkan kepada kita. Amin. Dan kebahagiaan sejati dalam Tuhan itu kita miliki dalam hidup kita. Amin. Kita akan tangguh, tidak mudah stres, tidak mudah goyah, tidak mudah cemas. Karena ada ketenangan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Apapun pergumulan saudara, persoalan apapun, percaya kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan, saudara akan diberi hikmat, jalan keluar, pengertian bagaimana menyelesaikannya, ada kekuatan, ada pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Roh Kudus sudah mengajarkan kami kebenaran yang sangat indah sekali. Biarlah kami semua saat ini menguji hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan? Sedemikian rupa sehingga hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami sepenuhnya dikuasai, dipimpin, diarahkan oleh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ketika kami bertumbuh dalam hati yang takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Tuhan menyediakan kami berkat-berkat yang luar biasa. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan semua pergumulan kami, masalah kami, hal-hal yang orang akan berkata itu menakutkan sekali, itu sangat berat sekali. Tetapi kami sangat percaya bahwa ketika kami tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan, kami tetap ada dalam kebenaran firman-Mu, kami akan sanggup untuk menahannya, kami akan sanggup untuk melewatinya. Dan Tuhan memberi kami kebijaksanaan hikmat bagaimana kami menyelesaikan dengan benar Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa penyertaan-Mu memberi kami kekuatan, ketangguhan, sehingga saat ini kami tidak perlu lagi cemas, kami tidak perlu lagi takut dengan apa yang sedang kami alami.
Karena kami percaya semuanya bisa teratasi bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa, saudara-saudara yang saat ini sedang dikuasai kecemasan, ketakutan, karena beban berat yang mereka alami saat ini. Bapa, mari Engkau menyatakan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Tuhan mengangkat semua beban berat itu. Tuhan menggantikan semua ketakutan itu, kecemasan, kekhawatiran itu dengan iman dan pengharapan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberi kekuatan bagi yang lemah, terutama yang hatinya sedang lemah karena situasi berat yang sedang dialaminya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kembali hatinya, menguatkan kembali imannya, dan mereka bangkit untuk mengatasi masalahnya. Tidak perlu mereka lari dengan hal-hal yang tidak benar, apalagi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah terlanjur terikat dan mengandalkan kuasa kegelapan, okultisme untuk menyelesaikan masalahnya, Tuhan juga menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kebebasan, kemerdekaan dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang merdeka dalam batinnya dan imannya kembali berkobar-kobar. Di dalam Tuhan segala perkara akan sanggup kami tanggung. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani banyak orang melalui pelayanan konseling, melalui pelayanan pemberitaan Injil, khotbah, atau pengajaran yang mereka lakukan. Tuhan pakai supaya mereka juga boleh memberikan pengajaran-pengajaran yang memberi landasan kuat bagi jemaat-Mu, agar mereka sungguh-sungguh imannya berakar pada kebenaran firman-Mu, dan hati mereka selalu menghormati, selalu tunduk kepada pribadi-Mu sebagai Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami. Situasi yang ada saat ini kami sangat percaya tetap ada dalam kedaulatan, dalam kontrol Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, ada kesejahteraan. Bapak Presiden dan segenap anggota kabinet, wakil presiden, dan semua kepala daerah Tuhan juga berkati. Arahkan hati mereka supaya hati mereka membuat keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. God lover, bila saudara saat ini sedang dalam pergumulan, jangan sendirian. Saudara butuh sahabat doa. Saudara jangan ragu untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor yang tercantum di bawah ini. Saudara bisa hubungin tim doa kami akan mendoakan saudara. Kalau saudara ingin untuk menuliskan komentar, silahkan juga tuliskan di kolom komentar dari channel Diaspora TV. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, selamat beristirahat. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.